Prihatin dengan kondisi Sungai Cimanuk di Garut, Jawa Barat yang penuh dengan sampah dan disinyalir menjadi tempat pembuangan sampah, sejumlah aktivis lingkungan melakukan ekspedisi Sungai Cimanuk. Kita bergeser ke Jawa Barat, Sungai Cimanuk di Garut, Jawa Barat yang tercemar sampah meresahkan sekelompok aktivis lingkungan. Mereka kemudian menggelar ekspedisi Sungai Cimanuk untuk menggalang kepedulian pada kelestarian sungai. Sungai Cimanuk di Kabupaten, para pegiat lingkungan menemukan adanya aktivitas membuang sampah ke sungai di muara anak sungai atau subdas Cimanuk dan di jembatan yang melintasi sungai. Sampah di aliran sungai pastinya menimbulkan kekhawatiran. Jika dibiarkan, sampah dapat menghambat aliran air dan memicu banjir yang berpotensi menerjang permukiman, terutama di daerah sepanjang aliran sungai. Sungai Cimanuk adalah salah satu sungai terbesar di Jawa Barat. Kini menghadapi masalah kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dan keseimbangan alam, kini rusak parah akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali. Pohon-pohon yang dulu kokoh berdiri, kini tumbang dan digantikan oleh bangunan-bangunan atau lahan pertanian yang rakus. Tak hanya itu, perubahan tata guna lahan yang sembarangan juga memperparah keadaan. Daerah resapan air yang seharusnya menjaga keseimbangan hidrologi, kini berubah menjadi pemukiman padat dan kawasan industri yang menghasilkan limbah berbahaya. Akibatnya, air hujan yang seharusnya diserap oleh tanah ini langsung meluncur ke sungai. Ini menyebabkan banjir bandang yang merusak segalanya. Cemaran air Sungai Cimanuk juga menjadi masalah serius. Limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian yang dibuang sembarangan ke sungai mencemari air dan merusak ekosistem sungai. Ikan-ikan yang dulu berlimpah kini mati atau menghilang. Air sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini menjadi racun bagi manusia dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air yang tidak optimal juga menjadi akar masalahnya. Alokasi air yang tidak adil dan tidak efisien menyebabkan konflik antar pengguna air. Irigasi buruk dan tidak terawat menyebabkan kekurangan air di musim kemarau. Semua ini berujung pada penurunan produktivitas pertanian dan krisis air bersih yang semakin parah. Dampak dari semua permasalahan ini sangat luas. Banjir dan kekeringan yang silih bergantian menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan merusak infrastruktur. Krisis air bersih mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan berbagai penyakit. Produktivitas pertanian yang menurun menyebabkan kerawanan pangan dan kemiskinan. Kerusakan ekosistem sungai mengancam keanekaragaman hayati dan keindahan alam. Namun, semua ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih punya harapan untuk memperbaiki keadaan rehabilitasi. Baik, saya Muhammad Nadif Ilmani akan bertanya kepada narasumber yang pertama. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuyun. Dengan Ibu Yuyun. Untuk pertanyaan yang pertama, jenis sampah apa yang paling banyak ditemukan di Sungai Cimanuk? Kebanyakan mah sampah rumah tangga, organik anorganik sih. Iya. Untuk sampah B3 mungkin tidak ada ya? Tidak ada. Baik, untuk yang kedua, dari mana saja sumber-sumber sampah yang dicemari di Sungai Cimanuk ini? Kebanyakan mah orang terdekat kalau di sini mah buang sampah, tapi ada ke aliran yang dari rumah sakit. Biasalah sampah rumah sakit mah kayak darah yang kayak gitu. Iya. Baik, untuk yang kedua, dampak sampah. Jadi bagaimana sampah-sampah tersebut berdampak pada kualitas air Sungai Cimanuk? Ya paling kalau kayak kemarin hujan tercemar, bau sih. Kita mah rumah paling dekat gitu, pastilah bau. Terus kan dari selokan gede-gede kayak gitu kok airnya jadi hitam semua gitu. Lama itu teh, kadang 1 hari kalau itu. Dampak baunya menyengat ya gitu. Oke. Yang selanjutnya,
bagaimana sistem pengelolaan sampah yang ada di wilayah sekitar Sungai Cimanuk? Pengelolaan mah kalau dari pemerintah mah tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, nggak ada sama sekali. Biasanya kan kalau bersihin pohon yang udah tinggi juga, udah mau setengah tahun udah nggak ada dari pihak PU, Pemda udah nggak ada. Kesini gitu, ke sekitaran sini mah nggak ada, udah nggak ada. Paling kita mau bersih sendiri aja gitu, nggak ada dari pemerintah. Oke. Yang kedua, bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sekitar Sungai Cimanuk? Kalau masyarakat mah itu dia jarang ya gitu. Iya, jarang kayak kerja bakti Cimanuk ini, warga sekitar juga jarang, nggak ada gitu. Mungkin dari RT RW-nya atau gimana nggak ada. Ya kita mah yang dekat aja yang punya rumah dekat sungai aja gitu. Bersih sendiri aja. Ya. Jadi sekian untuk wawancara pada narasumber yang pertama. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Nadif Ilmani akan bertanya kepada narasumber yang ketiga. Untuk pertanyaan yang pertama, jenis sampah apa yang paling banyak ditemukan di Sungai Cimanuk? Itu paling jenis sampah yang dari rumah tangga, seperti apa, bekas-bekas makanan, kantong plastik gitu. Mungkin bekas masakan gitu ya, Iya. Pak? Baik, yang kedua, dari mana saja sumber-sumber sampah yang mencemari Sungai Cimanuk? Sumbernya ya dari masyarakat juga sih. Oh, masyarakat sekitar. Yang buang sembarangan ke Cimanuk itu kan, nggak ada tempat buang sampah. Ya, malas aja gitu. Yang selanjutnya, dampak sampah. Jadi bagaimana sampah-sampah tersebut berdampak pada kualitas air Sungai Cimanuk? Ya, kualitas air jadi jelek. Oh, jadi jelek. Iya, Jadi berwarna yang ya berwarna kecoklatan. bau nggak sedap gitu. Yang selanjutnya, bagaimana sistem pengelolaan sampah yang ada di wilayah sekitar Sungai Cimanuk? Kalau saya khususnya mah dikumpulkan, saya mah enggak, ya dikumpulkan tempat sampah. Nanti kan ada yang ngambil dari Ya, KLH itu ya, yang lingkungan hidup itu. Ya dikumpulkan. yang selanjutnya, bagaimana peran masyarakat dalam Sungai Cimanuk? Jadi peran masyarakat keseluruhannya Ya, kebanyakan mah pada apa ya? buang sampah. Ya banyak yang nggak peduli. Oh, tidak peduli. Iya. Tentang sungai itu kan kebersihannya itu. Sampah kadang-kadang buang sembarangan ke Cimanuk gitu kan. Oke, yang selanjutnya, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait mengenai Sungai Cimanuk? Jadi pemerintah. Kalau pemerintah mah ya udah seperti apa, dibikin tempat pembuangan sampah gitu ya. Terus dibersihkan gitu kan. Bersihkan. Cimanuk itu diaduk apa namanya? Ya. Dasar itu. Tapi balik lagi dari masyarakatnya Iya, mungkin masyarakatnya kurang kurang peduli gitu. kurang peduli. Oke, yang selanjutnya, solusi atau langkah-langkah apa yang menurut Bapak paling efektif dalam menangani masalah ini? Harusnya ya kita bersama-sama. Bergotong royong Iya, gitu, Pak. gotong royong. Kalau perorangan mah nggak bisa. Cukup Nggak mungkin. sulit. Kalau sama Cimanuk kan panjang. Iya. Ya kan. Baik, cukup sekian dari saya Muhammad Nadif Ilmani. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, makasih sama-sama. Baik, dengan saya Khaira Aini Fathia dan Ibu dengan siapa? Putri Susilawati. Iya. Jadi di sini saya akan bertanya, jenis sampah apa saja yang paling banyak ditemukan di Sungai Cimanuk dan bagaimana komposisinya, apakah organik atau anorganik? Kalau dilihat secara realnya, sampahnya itu macam-macam, organiknya ada, anorganiknya. Iya. Lalu dari mana saja sumber-sumber sampah yang mencemari Sungai Cimanuk? Datangnya dari arah hilir di sana. Ya. Nah itu apalagi kalau hujan banjir itu suka banyak itu. Apalagi ini bekas
bekas-bekas rumah tangga kayak karpet, bantal gitu ya. Jadi mungkin didominasi oleh sampah rumah tangga, industri gitu ya. Lalu bagaimana sampah-sampah tersebut berdampak pada kualitas air Sungai Cimanuk, ekosistem sungai, dan kehidupan masyarakat sekitar? Jadinya Sungai Cimanuk ini kotor ya, terus gak enak dilihat gitu, terus menyumbat, jadinya ya banyak. Belum ada kesadaran ya Neng, kita aja yang di depan sungai gak berani lempar ya, suka buang itu ke depan, kan suka ada yang ngambil, tapi dengan seenaknya kalau malam-malam suka ada yang buang, itu naik motor itu lempar aja sekarung itu nggak tanggung-tanggung ya. Jadi masih kurang Lalu bagaimana sampah-sampah tersebut berdampak pada ekosistem sungai, kehidupan masyarakat sekitar? Nah, biasanya kan kalau dulu waktu ibu dari kecil kan di sini sampah belum begitu banyak, sungai ini suka dipakai, apalagi belum banyak limbah ya, suka dipakai nyuci baju, suka dipakai berenang gitu ya. Tapi kalau sekarang dampaknya sangat ini bau gitu ya, nggak enak dilihatnya nggak enak, di ininya nggak juga, diciumnya nggak enak gitu. Nggak seperti dulu. Terus suka menyumbat gitu di pinggir-pinggiran jadi kotor, banyak itu yang berceceran sampah-sampah yang ngebuang tapi kayaknya enggak ke sungainya, di pinggirnya. Terus apalagi kalau hujan, nah jadi yang datang dari sana itu di pinggir-pinggirnya jadi kotor gitu, jadi kelihatannya jadi gak indah gitu. Lalu kalau sistem pengelolaan sampah yang ada di wilayah sekitar Sungai Cimanuk itu bagaimana? Apakah ada upaya pemisahan sampah, daur ulang, atau pengelolaan sampah lainnya? Nah, sampai ke sana belum ya, cuma ada anjuran buang sampah ke depan. Ke depan? Ya, kan suka ada yang ngambil itu mobil. Iya, oh iya. Nah, belum ada itu apakah ini misalkan ada TPA untuk didaur ulang ya, dipisah anorganik dan organik itu gimana ada pengolahannya. Kan biasanya kalau di desa Sanding udah ada. Oh iya, di desa Sanding ya, tapi di sini mah belum ada. Di Muara Sanding mah ada. Lalu bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di sekitar Cimanuk? Apakah ada kelompok atau komunitas tertentu yang peduli terhadap isu ini? Belum ada. Belum ada. Ke ekosistem juga tadi kelewat ya. Jadi merusak, dulunya ikan-ikan itu banyaknya bersih, sekarang mah ikannya berkurang gitunya. Gak tahu gimana dah gitu, kotor mungkin ya pada ini. Lalu kalau dari upaya pemerintahnya sendiri nih, kalau upaya pemerintah saja yang telah dilakukan oleh pemerintah itu dalam mengatasi masalah sampah di Sungai Cimanuk tuh ada apa? Terus apakah ada program atau regulasi khusus terkait hal ini? Nah, kalau pemerintah pasti ada ya, cuman belum sempurna gitu ya. Suka ini kalau dari dinas perairan itu suka dibersihin gitu tiap berapa bulan gitu ya, suka ada di kerusnya. Tapi untuk pengelolaan sampah belum sih. Sudah segitu saja pertanyaannya, terima kasih. Sama-sama.